pastikan jalan napas ada sumbatan atau Tidak. dengan cara kalau kita selalu di awal ya aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Nah, nggak sedikit pasien yang terguling di nafas. Oke, jadi benar kita harus aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Kemudian cek respon pasien. Ya Pak, buka matanya. Ya Pak, buka matanya Pak. Kita lihat apa dia sadar atau tidak, atau ada respon atau tidak. Kemudian airway. Pastikan jalan nafasnya ada jalan nafas tambahan atau tidak. Ini enggak ya, jalan nafasnya. Kalau pasiennya di airway itu, kalau pasiennya pastikan ada jalan nafasnya tersumbat atau tidak. Kalau tersumbat, total atau parsial. Nah, dengarkan suara napasnya. Ya, suara napasnya kalau ada gaggling, snoring, breathing, gitu ya. Itu berarti ada sumbatan jalan napas yang parsial. Okay. Pertama pada pasien trauma, pertama yang dilakukan adalah ketika kita sudah cek respon, kita pastikan untuk cervical control. Ya, cervical Kontrol. sambil kita melihat apakah ada jejas di muka, apakah ada jejas, ada luka di leher, di pipi, pokoknya daerah clavicula ke atas apakah itu ada jejas, ada luka atau tidak. Kalau ada jejas itu pasien ada tanda-tanda fraktur cervical. Harus ada spine ada kontrol cervical. Tidak ada pun kalau pada pasien trauma harus dilakukan kontrol Cervical. Oke, Pak, buka matanya Pak. Dengarkan suara napas dengan suara napas snoring. Kata nama pasiennya tidak sadar nih. Suara napasnya snoring, rasa gaggling. Ya. Pertama harus tetap lakukan spine control atau cervical control. Yuk yang saya sini, kan sini. Nanti pasang ini. Kita mau bukan Nah, nyejeng cara leher. ini harus dipastikan ini bagian lehernya, ya. Oh, nyejeng leher. Masukannya dari bawah di antara leher. Tapi yang satunya harus ini dari sini. Ya, yang satu dari sebelah sini. Yaksa gini ininya, ya tangan ibu. Tangannya gini ya, spine control, cervical control. Jadi jangan bangun. Tangan yang 4 ke bawah, 1 jempol di atas, tangan kita ini. Ya, makanya tangan ininya harus sampai sini. Ya. Tangan kita benar-benar aman ya. Jadi masukin tangan ini gini, ya. Kaki kita ke depan satu, ya. Kita begini. Nah, yang saya coba gitu. Kakinya satu ke depan, kaki satu ke depan. Sebelah seri kan kalau tegena. Ergonomis badan jangan menggunakan lurus ya. Hah? Vertebrae terus ya. Tulang belakang satu. Kumaha? Kelihatan. Nah, ininya ya yang tadi. Bermanfaat Nah, ini itu. ya. Nah, ini kalau ada yang rigid, ada yang bisa dibuka, ditutup dan disesuaikan dengan leher. Jadi Seri sih, kita sesuaikan. Ukur dulu lehernya. 4 jari. Tapi kalau diukur juga kalau pada yang kayak gini mah nggak bisa tetap ya. Tapi ada yang bisa nah ini kan 5 tuh akan kegedean nih kalau di rumah gitu ya. Ada yang bisa dilepas kemudian diperkecil sesuai dengan ukuran leher. Ya. Diangkatnya jangan kepalanya saja ya. Pak Daniel teh pernahnya. Edeng tadi. Iya deh. Ya. Nah, pasien sudah dipasang nekolan. Dengar suara napas, ada bunyi napas tambahan. Kemudian yang lakukan adalah buka jalan napasnya. Buka jalan napas dengan tangan 3 jari di mandibula, ya.
satu di mandibula bagian depan, kemudian kita buka. Nah, jadi gini ya, truk, tapi ini jangan diangkat. Dan jadi nah, ininya buka. Kalau pasiennya ini dia nahan nih. Nah, kita buka. Ya buka, ya jalan nafas. Kalau dia terdengar snoring, pasang oval. Eta kursi we eta. Kursi, dibantukan kursi. Jauh sini. Ya. Ini tempatnya di depan, ini yang masukkan dulu juga, ini tempat ini di chinnya. Ini dibukanya gini. Nah, ya gini. Gitu. Ya. Nanti kalau sesama teman lagi tidur. Ukur dulu ini dari telinga bibir ke telinga. Ya. Sambil dibuka, kita buka bagian lainnya. Ini diputar, masukin sampai ke palatum, putar, masukin. Ya, kemudian difiksasi, ya, difiksasi. Kita mendengarkan snore, kita mendengarkan gargling. Diterusin apa dikit? Mana ininya? Saksan. Masukin ke air, dibersihkan, dibilas. Ini pegang di sini. Ini tutup kalau habis naik. Ya. Jadi masukkan ke dalam minyak, tapi jangan ditutup. Baru naik, putar. Gitu ya, bilas. Kalau ke mulut jangan diputar, buka lagi, tutup, ya, bilas, buka lagi, tutup, jangan diputar kalau di mulut, risiko muntah, ya. Tapi kalau di opaknya, buka, tutup, tarik sampai diputar. Kalau di mulut jangan diputar, oke. Kemudian kalau hidung, dari hidung ada, bersihkan, ininya harus ganti nih, jangan antara hidung dan mulut sama ya. Jadi ininya buka, masukin ke hidung, itu tuh putar. Jadi nutup ini saat ngangkat, jangan pas dari awal sudah ditutup. Nanti ngambil oksigen banyak. Oke, nanti saturasi oksigen akan turun. Oke, udah clear ya? Airway udah clear nih. Ya. Oke, apa sudah, saksa sudah, clearnya udah ya. Tinggal B, breathing. Lihat frekuensi napas, 32. Frekuensi napas lihat, ada jejak atau tidak, ada luka tertancap, apalagi ininya bolong. Kalau nggak bolong, ini udara nggak masuk, aman. Maksud aman tidak akan tension pengenalan. Tapi kalau ininya bolong, cepat tension pengenalan. Oke. Kemudian lihat jejaknya, lihat lukanya, lihat ada luka tertancap atau tidak, lihat pergerakan dada kiri kanan simetris atau tidak. Kalau kondisinya seperti ini akan kelihatan ini memang ini enggak. Ya. Kemudian lakukan, lihat lehernya, trakeanya terdorong atau tidak. Tadi tanda-tanda takut ngambil jantung, trakea terdorong, jadi napas hilang. Kemudian jantung hilang. Tensi
Distensi pena judul lari. Tiga tandanya bunyi, jatuh hilang, perasaannya terdorong, distensi pena judul lari. Lihat ya secara keseluruhan. Kemudian pernapasan, frekuensi napasnya berapa? Nah, pertama yang dilakukan adalah kalau dia frekuensi napasnya tinggi, itu dan pasiennya tidak sadar, itu otomatis oksigen harus dipasang. Kalau pasien tidak sadar, BPS 8 itu NRM yang dipasang. Ya, kalau tidak sadar, BPS di bawah 8 itu NRM yang dipasang. Ada nggak? Oke, pasang NRM nih. Ini sudah budak orang. Ya. Iya. Bisa, Pak. Nah, pasang ini harus selalu evaluasi pasang. Ya CRT-nya. Mari ingat CRT ya. Lihat di CRT. Napas lebih dari 28 apa? Napas lebih dari 30 merah. Napas kurang dari 30 lihat CRT. Ya CRT lebih dari 2 ini merah. Ya lihat CRT-nya. Nah, dipasang tuh yang lihat di sini ada nggak tadi tanda-tanda distensi lari. Kalau ada lakukan torakosintesis. Di ICS keberapa? Mid clavicular. ICS ke-2. Dari ini yang gede ini. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Untung tekanan kaki. Yaksa, ya Allah. Tesis kalau ada tadi tanda-tanda lari terdorong. Oke. Kadang ada ini nih, ininya terbuka. Ya, ininya berarti harus ditutup. Kalau ditutup, kalau ininya nggak menggunakan ininya kan luka tertancap nih. Luka tertancap mah harus dipisasi dulu. Ya, donat. Setnya harus donatnya harus pas dengan lukanya, dengan bendanya, ya jangan benda sakil donatnya segede donat. Ini ikat ke bagian belakang ya, ke bagian belakang. Kemudian ini tutupnya digimanain? Kalau lukanya nggak ada ininya, kita bisa menggunakan mana tadi saya sudah bikin plastik, mana ini? Kalau tidak ada ininya, tempelin gitu ya. Tempel kalau tidak ada selangnya ya, tempel plastik, plester 3 sisi. Ininya yang bawah tetap terbuka. Tapi kalau gini gimana? Gimana tutupnya? Di atas. Nah, ini bisa dengan menggunting ini. Hands good. Improvisasi aja. Jika iya nih, jika ngimpus untuk ayah torniket Nah, pakai tapi kita. jangan ditutup keseluruhan. Gitu. Ya, ini tutup. Jadi ketika dia ini, dia akan, nah, gitu ya. Jadi ketika dia ini, ketika dia nutup, gitu ya. Tuh. Oke. Oksigennya sudah terpasang, ininya sudah difiksasi, lukanya sudah ditutup, torakosintesis sudah dilakukan. Oke, sekarang lihat ke bagian bawah. Ada nggak sumber A, B, C? Sirkulasi itu pertama adalah cek tadi, kajiannya adalah cek nadi. Oke, nadinya 115, pasiennya tidak sadar, respirasinya 28. Berapa GCS-nya? Berapa shock-nya? Derajat shock-nya? 3. Derajat shock? 3. Tekanan darahnya 90/60. Rendah. Derajat shock? 2 apa 3? Tadi nadinya berapa? 112 itu masih shock derajat 2. Ya, derajat 2.
Ini tekanan darah ini udah turun nih. Ya, tekanan darah udah turun. Harusnya kan kalau derajat 3 lebih dari 120. Ya, tapi GC-nya sudah 8. Terus kesadarannya udah turun. Urin outputnya belum bisa dilihat kan? Ya. Oke, derajat 3 gitu ya. Pertama kalau ada gangguan di sirkulasi, lihat ada sumber perdarahan atau tidak. Kalau ada sumber perdarahan, hentikan perdarahan, kemudian resusitasi cairan sesuai dengan derajat shock. Oke, sekarang hentikan dulu perdarahannya. Pakai Hensun. Aksa, Andi pakai Hensun. Insan dengan. Ini siapa namanya, Sa? Ini Kiki. Ki, sini Ki. Kan kalau inisial assessment minimal ada 6, ada 7 gitu Sok ya. ya. Yuk. Sok. Ki, sini. Ini salah Ani Kumpeng, Jaksa, Azhar. Azhar. Jaksa itu Bu. Lihat sini. Sekarang silakan yang melakukan hentikan dulu sumber perdarahan kan. Hentikan sumber perdarahan. Yuk. Jaksa, Azhar sama kita di bagian kaki, fiksasi kaki. Anggi, Intan, Kiki sama Novia inian momentum. Yuk, silakan. Oke. Ini ya, tugasnya nanti di sana gitu ya. Nah, ini ada lipatan berapa? Lipatan 2, lipatan 4, ada lipatan 8, cuma lipatan 6. 4, 8. Oke, ini tutup. Fiksasi. Kumaha tuh? Kemudian ini. Udah teh mahis. Euy, supuna panjang. Kieu ya? Dimasukinnya dari bawah. Gitu kan itu. Teka tinggali. Oh. Udah, katanya lipatan 8 ya, Kak. Semuanya pakai lipatan 8. Oke, masukin. Sekali. Bade fokus. Kabelio. Ininya gini ya, tolong. Ininya. Mancing. Profesional Nat. Masukinnya gini ya. Masukinnya gini. Ini tentunya nggak pakai celana. Ya, celana. Nah, ininya gini nih. Ya. Jadi dimasukinnya gini, nanti masukin ke bawah ya. Nanti diempetnya yang satu masuk satu, yang ininya masuk ke sini satu. Ya, lalu ditarik set. Ya. Yuk, masukin gini nih. Tuh, sikat. Ini yang ada satu ini nih, kita ini ya. Tadi sebelah sana. Kalau dulu kan sudah, enggak, ini kan lagi menghentikan perdarahan. Karena kalungnya terbuka. Nah, rasa sama. Ininya kalau mau memasang bagian bawah, ininya kan udah gini. Nah, ini kita bagian gini nih. Ini harus ergonomis dulu. Nah, harus ini dulu. Ya. Ini nanti masukin ke bawah. Ya, jadi masukin ke bawah. Tanpa batas. Oh iya benar.
lagi mana? Cuma 2. Nanti cuma 2 di sini satu ya. Dan ininya ditutup. Ya, biar tidak. Dan di spalatnya harus 2 sendi. Ini teraturnya di sini, sendi atas, sendi bawah harus kena. Ya. Ini. Nah, baru masukin itu. Uci punten. Nah, jadi nanti jaksa di bawah, angkat penutupnya. Ini udah ada berapa? Ada 3. Nah, ayo masukin. Bang Lukman, pasrah. Pertama kali. Benar, kan? Jadi sama tenang Nah, kasa ini angkat kasa besar sudah dilembabkan. Sama tadi untuk yang di bawah itu dilembabkan ya dulu sebelum bed itu dilembabkan. Jadi ini bisa dengan ini harus nah di bawahnya ini harus begitu dulu. Ini lembabkan di balut dulu sebelum dimasukkan sebelum diikat. Nah ini balut juga. Nah ininya bisa dengan tangki bulat. Nah ini dipakai ya hentikan sumber perdarahan udah, tinggal resusitasi cairan. Nah, pasang infus 2 jalur. Tadi shocknya derajat 3. Derajat 3 kehilangan cairannya berapa persen? 30 sampai 30 sampai 40 ya. Kan kurang dari 15 sampai 30, 30 sampai 40. Nah, itu teh kira-kira 2000 sampai 3000. Kan dikali itu harus dihitung ya berat badannya berapa. Kan kemarin udah kan dihitung beratnya. Umpamanya ya kehilangan cairannya 2500 kali 3 dengan NaCl dengan RL. Berarti 7.500 kalau derajat 3 itunya tadi 2 liter 1 sampai 2 liter dulu loadingnya ya. Oh, cairan dikasih. Mana infusnya? Pasang infus 2 jalur. Oke. Pasang infus 2 jalur. Ya. Aslian jangan asli. Kemudian infus 2 jalur sudah terpasang, 2 liter masuk ya, 2 liter masuk, sisanya nanti ditetesin ya. Oke. Kemudian udah apa tuh? Udah sirkulasi udah ya. Tinggal D. Disability itu cek GCS. Pak, buka matanya Pak. Pak, buka matanya. Mata tidak membuka dengan tepukan, tapi ada suara mengerang. Tangan ekstensi abnormal. Berapa GCS-nya? 2, 3. Berapa? 7. Kemudian yang ketiga, yang keempat exposure. Kita harus melihat membuka badan pasien. Nah, oke simpan lagi. Karena luka ada di sini, berarti jangan ke sana. Ya, ke sini. Karena lukanya dari sana. Nah, makanya kalau ke sini, umpamanya ya, lukanya sebelah sini biar kalian lihat ya. Lukanya ada di sini. Jadi yang kepala tadi siapa? Jaksa kepala di sana. Ininya leadernya harus ada di kepala.
Yang berperan leader umpamanya saya harus di kaki ya. Jadi leader itu harus di kaki supaya melihat perubahan ekspresi wajah, warna wajah. Yuk, ini kasih tangannya. Tangannya dipasang. Tangannya kayak tadi, udah diangkat. Pasang ini. Oke, yang sebelah sana tangannya ke sini. Oke, sebelah sini. Ikan di sebelah sana. Tangannya dua-duanya ke sini. Sini. Ini sebelah sana, biar kelihatan. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ayo ke sini. Tengah. Oke, ini di sini. Ini di sini. Ini yang ini eksposur sini, sebelah sini. Satu orang. Ininya ada di yaksa ya. Hitungan ketiga pasien miringkan ke arah kiri ya. Yuk. 1. Ini udah ngomong bilang. Hitungan ketiga pasien miringkan ke kiri. Langsung. Langsung, A. Langsung. Astagfirullahaladzim. Ke kiri. 2, 3. Yang satu orang dia mulai dari kepala pegang ada benjolan atau tidak, ada luka atau tidak. Kemudian tulang belakang terus bumi ada benjolan berubah atau tidak. Ya. Kemudian tadi telinga kiri kanan lihat. Kemudian ini ada ini rektal busi. Ya. Kemudian lihat sampai ke belakang. Ini udah nggak pakai baju nih. Ya, dibuka bajunya digunting dan diperiksa. Berarti dengan aturan dulu ya. Iya. Jadi perubahan bentuk ada luka atau tidak, berapa besar, kalau ada luka, lukanya berapa besar, berapa dalam, di bagian mana saja, bagaimana hasil rekonstruksi, apakah ada benda melayang atau tidak, kemudian ada fraktur atau tidak, kemudian sampai ke kaki. Yuk, hitungan ketiga, balikan lagi. Hitungan ketiga, kembalikan lagi. Itu namanya log. Pasien sudah diinfus, jadi harus dievaluasi kan? Nah, pasang polikateter tadi harus periksa apa dulu? Ada hematom atau tidak, urut rektalnya pendarahan atau tidak, tadi ada benda melayang atau tidak. Kalau clear, pasang. G. Ini lihat 1 jam kemudian setelah urin keluar, buang urin keseluruhnya, baru diperiksa lagi setelah 1 jam. Targetnya berapa? Orang dewasa. Sekarang gastrik tuh, mana NGT-nya? NGT. Oke, NGT. Sebelum pasang NGT, nih apa yang tadi 4 kontraindikasi. Ini betul Betosan. Clear ya, nggak ada ya, nggak ada. Tadi tanda-tanda apa itu? Clear? A, B, C, D, E, F, G. Udah, hanya adalah hot monitor. Kalau ada hot monitor, pasang hot monitor. Udah secondary survey. Setelah udah primary survey, evaluasi itu hasil dari awal sampai akhir. Evaluasi airway-nya, apakah snoring lagi, gangguan lagi, breathing-nya, pernapasannya, kemudian saturasi oksigennya, ingat ya? Saturasi oksigennya, tekanan darahnya, nandinya, respirasinya, kesadarannya, hasil urinnya, urin outputnya berapa, di NGT ada cairan NGT berapa, warnanya apa, ya? Sudah dievaluasi, pasien stabil, secondary survey, anamnesa, ample atau kompak.
Apa? Karena tidak sadar. Alergi. Medication. Selesai. Head to toe. Lihat lagi dari kepala sampai kaki. Head to toe. Kemudian penunjang. Hasil laboratorium. Tadi pas lagi kita pasang infus, ambil darahnya. Ya, Ya, langsung. Kemudian kalau dia harus di ronsen, USG gitu. Oke. Nah, nanti hasilnya baru diintegrasikan lagi. Oke, itu initial assessment. Primary survey, secondary Survei. Saya jam 11 sudah ditunggu di sustainable office.